Oke, selamat malam. Hai, kembali lagi ke para Dimago lovers dan DMI fans atau kebalik ya? Jangan-jangan Dimago fans, DMI lovers. Pokoknya itulah buat para followers-followers sekalian. Kembali lagi di channel Mas Yus, channel Diari Mata Indigo. Nah, malam ini Mas Yus akan menemani kalian di segmen cerita horor. Tapi sebelum kita masuk ke segmen cerita horor, Mas Yus sekali lagi mau mengingatkan buku novel Mas Yus yang terbaru, Dimensi Ketiga Final Chapter sudah terbit, sudah bisa didapatkan, walaupun saat ini masih Iya. terbatas di penerbitnya, yaitu di Langit Buku Publishing. Teman-teman yang mau mendapatkan novel terbaru Mas Yus, silahkan untuk memesan lewat Instagram atau bisa DM langsung ke Instagram penerbit. Di sana Anda bisa mendapatkan paket-paket menarik, tidak hanya novel, tapi Anda juga bisa dapat kayak kaos, atau kayak goodie bag, atau kayak notes, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung aja supaya tidak berlama-lama, kita akan masuk ke segmen cerita horor. Dan pada malam hari ini, Mas Yu sudah bersama dengan salah satu pemenang lomba cerita horor DMI. Dia adalah Mas Tirta. Selamat malam Mas Tirta, apa Selamat malam kabar? Mas Yus. Alhamdulillah Oh, baik. iya siap. Ini dia salah satu dari pemenang cerita horor dan pastinya cerita horornya Mas Yus pilih karena cukup unik dan menarik. Dan terlebih ini pastinya adalah sebuah pengalaman yang orisinil atau yang asli ya. Nah, seperti Asli. apa pengalamannya? Nanti kita akan dengarkan. Dan selain Mas Tirta, Mas Yus juga ditemani oleh seorang narasumber yang cukup cantik jelita, berasal dari Bali, dialah Mbak Hai, Cece. Halo Mbak Cece, apa kabar? Ayu Selamat semuanya. malam. Oke, Hai Mas Yus dan juga kayaknya Tirta. habis pergi dari Halo. jalan-jalan ini pakai topi ini soalnya ini. Iya, lagi jalan-jalan di Bali. Oke, seperti biasa tambah fresh. Nah, C, nanti kebetulan ini entah kebetulan atau memang nggak disengaja, kebetulan Mas Tirta ini juga domisilinya di Bali kayak gitu. Nggak tahu apakah kalian saling kenal atau mungkin udah pernah kenalan sebelumnya, tapi dia nanti juga akan cerita mengenai pengalaman horornya waktu di Bali. Nanti sama-sama kita coba confirm ya situasinya seperti apa nanti. Oke. Iya. Aku balik ke Mas Tirta dulu. Mas Tirta, mungkin bisa langsung diceritakan aja, diceritakan kembali tepatnya cerita pengalaman horor dari Mas Tirta yang kemarin pernah diposting Mas Tirta di Instagram. Instagram ya. Silahkan Ya, diceritakan. ya baik. Pertama mungkin pada saat itu ada subscriber juga yang nge-DM di salah satu akun Instagram milik teman dan itu dia memberi saran jika kita untuk next itu explore di salah satu mall terbengkalai. Nah, Oke. itu ada beberapa yang setuju sih waktu itu dikarenakan Hmm. ada juga sih yang nggak setuju karena itu kan sudah mau mendekati hari angkernya Bali ya, Kajeng Kliwon. Oke. Hmm, Kajeng Kliwon. Oke. ya. Dan itu ada satu teman saya namanya Budi Gede. Dia Hmm. sedikit membantah pada saat itu, waduh, mending kita pending dulu deh, kan sudah mulai Kajeng Kliwon. Hmm. Dan ada beberapa juga sih yang mau, kenapa nggak Kajeng Kliwon aja, kan lebih seru. Jadi aura mistisnya tuh lebih meningkat. Dan setelah itu kita setuju pada explore waktu itu kita melakukan explore di malam Kajeng Kliwon. Dan itu kita waktu itu hanya bertiga karena itu sebenarnya full tim itu ada 6 orang, akan tapi Oke. 3 orang ini berhalangan untuk mengikuti explore kita waktu itu. Nah, sesampainya kita di mall terbengkalai itu sekitar jam setengah 6 sudah mau maghrib Oke. dan itu kita
seperti biasa kita berdoa, menghaturkan canang, dan macam-macam di situ. Dan kita mau mulai dengan doa. Sudah itu di lantai, itu kan mau terbengkalai kan lantai 3 ya. Lantai 3, dan itu sudah mulai naik gitu, sudah memulai merasakan getaran energi gaib di situ. Saya kan sebenarnya tidak indigo, akan tetapi seperti mempunyai sixth sense atau bisa melihat dan juga merasakan. Dan itu di lantai 2 itu saya sesampainya di situ, saya menunjuk ke salah satu lokasi, menunjuk sambil bertanya kepada teman saya yang indigo itu, namanya dia kan Blegede. Itu di situ ada yang berdiri sepertinya sosok kuntilanak gitu. Dan itu Blegede langsung, iya Tirta, di sini memang banyak kuntilanaknya gitu. Pantesan dari awal itu memang sekelebat seliweran sosok astral yang berwujud perempuan itu memang dari awal sudah terlihat di lantai dasar. Dan sesudah itu kita menelusuri lah, kita mulai ngevlog, mulai berkeliling-keliling di lokasi lantai 2 tersebut. Sesampai di satu lokasi yaitu kamar mandi. Di kamar mandi tersebut saya melihat sangat jelas itu sosok kuntilanak gitu. Seperti berdiri di atas kamar, di atas WC ya kalau nggak salah itu. WC. WC, dia tuh berdiri hanya rambut saja warna hitam dan baju putih. Dan itu saya kembali bertanya kepada Blegede, maaf Blegede, kita tanyakan langsung saja ke Blegede karena kan Blegede itu indigo. Saya bilang gitu. Blegede, apakah sosok astral yang di toilet ini berwujud sama kuntilanak? Karena di awal Tirta sudah melihat sosok kuntilanak berdiri dan menghadap ke kita. Dan bersamaan itu Blegede memalingkan pandangannya dikarenakan Blegede penakut sih orangnya. Iya Tirta, itu sosok kuntilanak yang kamu lihat gitu kan. Dan seperti itu, ayo deh yuk, Blegede meminta buat pergi dari lokasi itu karena aura negatifnya tuh sangat kuat di situ, di kamar mandi tersebut. Dan itu kita pergi, dan beberapa langkah dari sana saya melirik ke arah kamar mandi. Ke arah kamar mandi yang saya ada kuntilanak tersebut. Dan saya kembali bertanya, Blegede, maaf sebelumnya, itu kuntilanaknya berdiri di situ ya, dia lagi ngeliatin kita keluar dari kamar mandi. Dan itu bersamaan dengan Blegede menjawab, iya dia kayak ngeliatin kita gitu. Berarti benar apa yang saya lihat itu. Singkat cerita, ruangan demi ruangan sudah kita lalui. Kita naiklah ke lantai 3. Ke lantai 3 itu ada satu pohon beringin di situ, dikarenakan kan sudah terbengkalai sudah cukup lama ya. Bangunan tersebut sudah tutup itu akhir 2004 kalau nggak salah. Itu ada pohon beringin yang memisah di 2 ruangan. Ini pohon beringinnya seperti ini tembok gitu. Sudah itu kita menelusuri ruangan demi ruangan di situ. Di pohon beringin itu kan ada seperti serabut pohon beringin gitu. Seperti rambut gitu. Itu saya melihat banyak sekali sosok perempuan di situ. Bisa disebut kuntilanak ya. Itu sosok kuntilanak, dan ada sosok laki-laki besar, itu seperti sosok genderuwo. Dia seperti ini, gede banget, sekitar berapa meter, saya lupa, nggak pasti juga, karena pada saat saya melihatnya itu langsung pergi dari sana, langsung karena takut juga kan. Itu saya pergi, dan kenapa Tirta gitu kan, gede-gede, dan juga
beli Angga karena saya di situ hanya bertiga, saya, beli gede dan juga beli Angga. Nah, beli gede sendiri waktu itu ngomong kenapa Tirta, apa yang Tirta lihat? Lantas saya langsung menjawab, itu di situ ada sosok kuntilanak dan juga sosok genderuwo yang dia. Kalau yang Tirta lihat sendiri itu kayaknya pusat aura negatif itu ada di pohon beringin tersebut. Lalu beli gede mengiyakan apa yang saya ucap tersebut. Dan lantas singkat cerita kita sudah menelusuri ruangan tersebut di lantai 3. Itu entah kenapa batin saya ingin kembali lagi ke pohon beringin tersebut meskipun memang rada takut ganggu juga si genderuwo tersebut. Dan itu saya kembalilah ke pohon beringin tersebut. Baru beberapa langkah kaki kami melangkah ke pohon beringin tersebut, itu kami mencium aroma yang tidak sedap seperti bau bangkai mayat. Ya, itu langsung beli gede, langsung lari. Dan itu apa yang Tirta waktu itu ngeblank dikarenakan langsung di batin Tirta itu melihat seperti sosok pocong dari arah kanan. Ada kamar di kanan, itu pocong itu keluar dan langsung menghampiri. Dan itu bersamaan dengan bau bangkai tersebut. Dan kami menjauh di sana dan kami langsung masih merinding malahan. Lanjut, nggak apa-apa. Yaitu kami menjauh dari lokasi tersebut dan saya kembali menanyakan kepada Beli Gede, maaf saya potong ya. Tadi bukannya Tirta sok tahu atau bagaimana, itu yang ganggu itu pocong ya gitu. Langsung kan Beli Gede kan keringetan. Karena mungkin takut juga. Saya melihat hanya ada sosok pocong berdiri, mukanya hitam merah, ada belatung, kainnya itu berwarna seperti kain yang sudah lama sekali, sudah lama terkubur. Itu melayang mendekati kita pada saat itu. Ya. Nah, saya menanyakan kembali, itu sosok pocong ya? Iya, dia kayaknya nggak suka kehadiran kita. Dan itu kita sudah mulai malam, sudah mulai jam 7 lewat berapa menit, sudah maghrib juga. Karena mungkin itu sih yang buat aura mereka juga lebih kuat. Kan kita syutingnya juga pada saat hari keramatnya warga Bali ya. Kajeng Kliwon itu tadi ya. Kajeng Kliwon. Nah, kita kembali ke bawah sambil pada saat saya berjalan, saya merasakan ada sesuatu yang melayang di belakang saya. Itu bersamaan saya langsung balik badan. Saya di situ langsung azan dan juga membaca ayat kursi di situ. Dengan suara saya yang lantang, itu bersamaan dengan Beli Gede itu sangat lemes di situ. Udah kayak sudah mau sempoyongan, sudah mau jatuh seperti itu. Mungkin kan auranya sudah lemes sekali di situ dia. Dan itu udah cukup Tirta, udah kita langsung aja ke bawah, kita sudahi syuting kita hari ini. Dan waktu itu pada saat sosok pocong itu menyerang itu tidak sempat kami ambil videonya dikarenakan itu serangan pocong tersebut tidak diduga-duga, langsung merebak bau busuk dan juga entitas sosok pocong itu wujud di batin. Dan kalau yang saya lihat itu sosok pocong itu muncul dari arah kanan. Nah, sesampainya kita ke bawah ke lantai dasar itu kami melakukan penutupan di situ dan mereview apa saja pengalaman-pengalaman kami pada saat kami explore di mall terbengkalai tersebut. Dan itu sampai jam kurang lebih jam 7:30
Sudah malam juga, sudah berbincang-bincang, kami sudahi. Dan pada saat saya dan juga tim ingin pulang kembali ke rumah masing-masing, itu saya menyentari salah satu jendela. Itu seperti ada sosok putih berdiri, entah itu sosok kuntilanak atau sosok pocong. Itu saya senterin seperti ini. Boleh gede, maaf, jangan dulu jalan. Itu apa itu yang terlihat? Kok seperti ada yang memperhatikan kita? Itu saya center itu. Terus boleh gede nggak mau melihat karena sudah sekilas dia melihat itu sosok pocong yang tadi ada di lantai 3. Dan sesudah itu ada pohon beringin di situ, di lantai bawah ada pemberingin, dan pemberingin itu seperti ada rajutan yang berbentuk seperti ayunan. Ada rajutan rambut pohon beringin itu kan ada akarnya itu, akar gantung. Itu seperti ada rajutan yang berbentuk seperti ayunan. Itu ada sosok kuntilanak yang duduk di situ. Nah, singkat cerita, kita sudah perjalanan pulang dan saya memberhentikan karena saya mengajak agar kita istirahat terlebih dahulu, kita beli minuman, dan kami ngobrol sedikit di warung tersebut. Dan boleh gede pada saat sesudah kami minum di warung tersebut, kan kita pulang. Dan boleh gede tuh merasakan di belakang itu seperti ada yang menumpangi, seperti ada yang ngikut. Dan bebarengan tersebut saya langsung membacakan doa, saya tiupkan ke punggungnya Boleh Gede. Itu sudah mulai agak enak, akan tetapi rasa ada yang Boleh Gede merasakan motor itu seperti ada yang memboncengi di belakang. Itu masih ada, akan tetapi sudah saya baca doa, itu lebih enakan lah, lebih enteng gitu punggungnya. Dan itu Boleh Gede kita jalan ke rumah masing-masing, dan sampainya di rumah itu Boleh Gede chatting di grup. Pertama chatting pribadi ke saya, ternyata benar apa yang aku curigai. Ada sosok kuntilanak yang ikut, yang ngebonceng gitu di belakang. Pas perjalanan pulang itu ada sekelebat kain putih yang ada di spion. Saya kurang tahu ya, karena saya kan hanya sekedar mendengar, tidak melihat langsung. Jadi waktu itu sudah kami explore, kami mandi dan siap-siap lah segala macam. Itu Boleh Gede chatting ke saya, katanya ada sekelebat kain putih yang terkena angin gitu di kaca spionnya. Dan udah kita ceritalah di situ di grup tim portal gaib. Dan ya sudahlah, sampai situ aja ceritanya. Aku mungkin tadi juga penasaran, tadi juga sempat bahas sedikit sama Cece sih. Kamu bisa dapat akses masuk itu dari mana itu? Caranya gimana bisa masuk ke situ itu? Akses masuknya itu sebenarnya Ragia ini kan luas. Ya, Ragia ini kan luas. Tapi ada beberapa bangunan-bangunan Ragia yang masih dikunci oleh pemilik lamanya, dikarenakan masih ada barang-barang yang sudah lama seperti baju, sembako, patung manekin dan lain sebagainya. Dan yang kita masuk itu pintunya sudah nggak ada, sudah jebol gitu. Sudah jebol, dan memang sudah banyak sih YouTuber yang sudah explore di sana melewati akses yang kita masuk tersebut. Dan kemarin gitu. juga dan itu sesudah saya mandi dan segala macam, itu sampai di rumah sekitar jam 8:30 sampai dari lokasi syuting itu. Saya di situ menggambar 3 sosok. Itu sosok genderuwo yang ada di pohon beringin. Pada saat saya sudah mau pulang, itu saya melihat sosok genderuwo di belakang pintu
Ada ruangan Oke. kecil, Hmm. itu saya ngentar ke situ. Gede, itu apa yang Hmm. hitam berdiri itu genderuwo yang tadi bukan sih gitu kan. Waktu Oke. itu Gede langsung lari dia Hmm. karena saya lihat itu remang-remang ya, tidak jelas. Oke. Dan langsung saya menggambar satu genderuwo, dua itu sosok pocong, dan juga satu sosok kuntilanak. Dikarenakan Oke. ngapa ketiga sosok ini saya gambar, karena ketiga sosok ini itu menurut saya itu berkesan, Pak. Maksudnya saya itu membawa oleh-oleh lah dari syuting itu, Oke. agar ada kenangan juga. Berarti ada tiga sosok juga, dan kami Portal Gaib tim itu melakukan kolaborasi dengan satu channel yaitu Pintu Misteri kemarin itu kemarin, dan itu syutingnya ini tambahannya masih ya. Ya. Itu kemarin syutingnya itu sekitar jam 10 malam. Itu first time banget sih kita syuting itu sampai jam segitu. Dan jam 10 malam itu salah satu paranormal dari Pintu Misteri yaitu Kimacan. Itu melakukan ritual pembukaan, ritual permisi, mengaturkan canang dan lain sebagainya. Dan itu sesudah itu kita mulai masuklah ke lantai 2. Karena kan kita 3 lantai, itu lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Udah itu. Kita masuklah ke lantai 2. Dan itu ya berjalan dengan lancar. Saya membawa apa yang saya gambar itu. Saya beri tunjuk kepada paranormal dari Pintu Misteri, yaitu Kimacan. Ki, sebelumnya kan kita sudah melakukan explore di sini pada saat Kajeng Kliwon. Apa yang saya lihat dan juga apa yang Gede lihat sudah kita gambar di sini. Kalau yang Gede lihat itu sosok kuntilanak, ada 4 kalau nggak salah, itu sudah diposting di Instagramnya Siwa Sidanta. Itu Instagramnya Gede. Itu ada 4 sosok kuntilanak yang mendiam di pohon beringin itu yang Gede gambar di situ. Ternyata apa yang kami lihat itu sama dengan apa yang paranormal dari Pintu Misteri lihat. Itu satu sosok pocong yang saya gambar. Itu Kimacan mengambil sosok itu dan melakukan mediumisasi di situ. Ternyata benar sih, persis dengan apa yang Mas Tirta gambar itu benar, itu ada di sini. Sudah kita lakukan mediumisasi, ada mediator, itu pocong itu kaku dan minta didoain, dikarenakan dulu itu dia gentayangan karena tali pocongnya itu diambil buat sarana pengasihan dan juga penglaris. Kurang lebih seperti itu sih Mas Yus. Oke, menarik sih ceritanya. Sekarang aku mau coba beralih sebentar ke Cece sih. Cece? Oke, agak keras dikit ya suaranya ya, Ce ya. Cece familiar nggak sama Mall Tragia Nusa 2 ini? Aku kayaknya kalau orang Bali kayaknya ngerti mall ini ya, banyak yang ngerti mall ini ya. Aku bukan orang Bali, tapi aku orang yang tinggal di Bali. Oh gitu, oke. Tapi kan ya udah lama domisili di sana kan. Ngerti nggak mall ini? Tragia ini sama dengan Tragia yang dekat rumah. Itu di Jalan Diponegoro. Satu bapak lah ini. Cuman yang utamanya di Nusa Dua yang tempat si Tirta ini datangin. Sebelum Tirta sounding ini emang aku udah ke sana gitu. Terus si Tirta ini sempat DM, "Ayo Ci, kalau mau ke sana aku temenin," kata dia gitu. Oh, udah Makanya gue pernah ke bingung kan. DM ternyata. Yes, kita kenalannya lewat sosmed juga. Cuman pada saat itu aku nyampe sana nggak ada akses sama sekali, udah diputerin justru. Bisa masuk lewat mana? Lewat belakang. Ya itu tadi. Katanya ada pintu belakang. kebuka katanya. Nah, di belakang itu kan ada kayak orang buat bangunan kayu-kayu kan. Nah,
Nah, di situ nggak ada pintu sama sekali. Ngajak aku. Ada tahu TK Nerata 3 nggak? Ada TK nggak? Iya, itu kan di sini kan TK. Itu belok ke sini, itu masuk ke situ, itu udah akses itu. Iya, satu itu udah gua puterin, nggak ada pintu sama sekali, sumpah. Iya, kan Cici kan cuma muterin doang, cuma keliling-keliling doang, nggak masuk nggak menelisik gitu. Sebenarnya ada itu. Itu berarti ada jalan rahasia, jangan-jangan ada jalan rahasia ya untuk masuk ke sana ya. Bener. Ada jalan tikus. Oh iya, ada jalan tikus. Itu di belakangnya Circle K. Itu. Masuknya lewat situ. Yeah. Oke. Oh, berarti yang itu apa namanya? Yang ruko-ruko itu bukan? Bukan kan ya? Bukan. Kalau sebenarnya yang kita explore ini itu terbagi menjadi 2. Di sini rukonya masih aktif dan di belakangnya itu Tragia yang udah terbengkalai yang kita explore ini. Yes. Iya, gue tahu. Nah, itu yang paling nyantor nih, Mas Yus. Itu di atas. Kita belum nyampe masuk aja, di atas sudah banyak ini. Kan dari bawah kelihatan lokasi atasnya, lantai 2 kalau nggak salah. Oke. Kayak taman gitu kan, Tir. Di atas. Nah, jadi kalau dari pandangan Cece, mall ini ya mungkin wajar ya kalau terbengkalai terus jadi angker kayak gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Cece, mall ini gimana sih suasananya, atau memang benar-benar serem atau memang udah terkenal horor gitu? Menurut Cece gimana? Kalau malam ya pasti serem ya, karena kan nggak ada lampu. Iya benar. Kalau malam pasti serem karena nggak ada lampu, ya kan? Tapi banyak orang lampu cuma yang dari sering ngevlog rumah-rumah di warga situ sekitar tuh. Gitu. Tapi banyak orang yang sering ngevlog tuh di situ, bener ya? Banyak orang yang sering ngevlog di situ. Banyak kok, ada beberapa YouTuber juga yang kan di depannya itu juga ada tempat. Iya. Ada ATM, terus ada tempat makan juga pas di depannya Tragia. Itu lumayan gede sih, Mas. Kalau sepengetahuan Cece, energi yang dominan di sana itu ada sosok apa aja? Kalau misalnya menurut Cece sendiri, dari yang Cece rasain. Yang gede-gede, sama yang sosok Poci tadi tuh sempet tadi langsung ke gitu, agak tinggi. Iya. Pocinya, Oke. Tinggi, pocinya tinggi banget. Nah, kalau Poci ini kan memang dia doyannya di tempat-tempat matanya agak yang merah. Iya, ada belatungnya. Ya, matanya agak merah. Dan memang kalau makhluk kayak gini kan memang suka di tempat-tempat yang terbengkalai, yang surem kayak gitu kan, memang yang suka tempat yang udah nggak dihuni manusia kayak gitu. Nah, terus kalau dari sana memang sempat izin nggak sih kalau misalnya untuk masuk atau bikin vlog kayak gitu, atau memang masuk aja kayak gitu? Izin ya? Kan ada beberapa YouTuber, kalau kita sih izin. Tetap izin, tetap kita utamakan karena kan kita kalau menerobos itu juga tidak sopan ya di situ. Jadi kita tetap izin ke Pak Mangku. Ada kok. Ada pemangku yang jaga. Iya, pemangku yang jaga. Itu ada satu pemangku yang diamanahin. Ada satu pemangku yang diamanahin buat menjaga, maksudnya menjaga dari, kalau di Bali secara niskala dan skala kalau nggak salah ya itu sih ya. Oke. Itu secara maksudnya kalau sengaja dijaga secara gaib dan juga secara alam nyata gitu. Oke. Nanti mungkin kita akan sambung lagi nanti di part kedua setelah ini ya teman-teman ya. Nanti aku juga akan lebih banyak explore sama Cece juga mengenai mall yang terbengkalai atau Tragia ini dari sisi ceritanya Tirta juga. Nanti aku yang jelas kalau dari sudut pandang Mas Yus, dari dengar cerita Tirta tadi, aku kok lebih banyak ngerasain kayak hawa-hawa atau energi kayak penolakan gitu. Energi penolakan, energi marah, kemudian rasanya panas sekali kayak gitu, dan kayak
apa ya, kayak kemudian sempat ada yang sampai suara yang bilang ini masuk sembarangan kayak gitu. Itu nanti aku mau coba explore lagi. Itu ada yang aku tangkap seperti ada energi seperti itu. Tapi itu nanti kita akan bahas di part kedua setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel dari Mata Indigo di segmen cerita horor masih bersama Mas Yus, Cece, dan Tirta. Tonton terus channel dari Mata Indigo dan stay tune. Kita akan masuk di part kedua.